Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frianto dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Baiklah, yang pertama yaitu skull. Baiklah, fungsi skull. Tulang ini berperan membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam seperti otak dan mata. Yang kedua, fungsi tulang leher. Penyokong leher dan kepala. Membentuk struktur leher, terlibat dalam pergerakan kepala dan leher, menjaga stabilitas dan pergerakan kepala, melindungi bagian saraf dan pembuluh darah. C dan D, tulang rib dan sternum. Berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. E, tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. F, coka atau tulang pinggul merupakan bagian yang berfungsi untuk menahan beban tubuh baik ketika keadaan statis, misalnya posisi berdiri, maupun keadaan dinamis, misalnya berjalan. G, sakrum. Sakrum ini bertugas menjaga keseimbangan ketika seorang dalam posisi duduk. H, pubis, melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Selanjutnya itu pubisis mensis, berfungsi sebagai tempat duduk atau bergantungnya organ reproduksi. Yang kedua, melindungi organ reproduksi dari benturan luar, menampung sperma yang telah matang. J, ischium. Ischium ini bertugas atau bisa disebut juga sebagai tulang perampang berat badan saat kita duduk, sehingga sering disebut sebagai tulang duduk. K, fungsi clavicula. Clavicula ini fungsinya sebagai pengajar untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Yang selanjutnya yaitu humerus. Humerus berfungsi menjadi tempat lekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Yang selanjutnya yaitu uina. Fungsi uina atau tulang hasta adalah mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu radius. Fungsi tulang ini adalah menjadi penyusun kerangka lengan atas sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Yang terus ada karpas, yaitu karpas atau pergelangan tangan digunakan sebagai penghubung jari pada ujung bawah dengan tulang pangkal lengan. Ada metakarpas, yaitu fungsinya dari metakarpas ini adalah bertindak sebagai jembatan atau pergelangan tangan dan jari membentuk kerangka tangan. Terus planges. Fungsi dari tulang tangan atau planges ini yaitu untuk membentuk struktur jari jemari. Yang selanjutnya itu R, fungsi mur. Fungsi tulang paha paling utama tentunya dalam menjadi tumpuan seluruh badan. S, patella. Fungsi adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang selanjutnya yaitu tibia, yang mempunyai fungsi penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Yang selanjutnya itu fibula. Fibula utama dari tulang ini adalah fibula, fungsinya adalah untuk menstabilkan kaki bagian bawah. Terus talut, berfungsi menopang kaki terutama tulang tungkai dan paha. Yang selanjutnya metatarsal, berfungsi sebagai penahan beban
menahan bebas utama di kaki saat berdiri dan berjalan. Pelangis. Fungsi tulang jari kaki atau pelangis ini yang pertama ialah menjaga keseimbangan saat berjalan. Baiklah, selanjutnya yaitu tulang ubun-ubun atau parietal yang bertempat di bagian tengah atas kepala dan melebar sehingga ke setengah kepala. Sama saja fungsinya seperti tulang tengkorak lainnya, yaitu melindungi otak. Terus yang B, fungsi tulang belakang occipital mempunyai bentuk seperti cawan. Tulang kepala belakang berfungsi sebagai tempurung melengkung dan berongga, bertugas untuk melindungi otak di kepala bagian belakang. Terus C2, encarpical vertebrata. Gerakan yang mengganggukan kepala terjadi terutama melalui fleksi dan ekstensi pada sendi alato occipital antara atlas dan tulang occipital. Namun tulang belakang leher yang relatif dapat bergerak dan berperan. Komponen dari gerakan ini disebabkan oleh fleksi dan ekstensi kolom vertebral itu sendiri. Pergerakan antara atlas dan tulang occipital ini sering disebut sebagai sendi ya, karena sifatnya yang mampu menggerakkan kepala secara naik dan turun. Yang selanjutnya yaitu D, klapil C. Bentuk tulang ini adalah memanjang dan posisi melintang. Fungsinya adalah menopang lengan agar tidak bergerak secara leluasa. Terus 12, tulang chronic vertebrata. Tulang punggung memberikan struktur yang menyokong tubuh saat melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta mengendalikan gerakan. Selanjutnya yaitu F. F1 pubar. Fungsi tulang belakang lubal adalah tulang punggung pada bagian bawah dan berjumlah 5 buah. G. Rib. Tulang rusuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, organ dalam lainnya di rongga dada. H. Coka. Berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Ya, fungsi coka ini yaitu sebagai penyangga di area sekitar perut. Terus yang selanjutnya itu sakrum. Tulang ini bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Yang selanjutnya yaitu coki. Tulang ekor berfungsi untuk menyangga tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. K. Ichthyium, yaitu tulang yang menopang berat badan saat duduk. L. Pubis. Tulang ini berfungsi untuk melindungi alat dan organ reproduksi. Ya, selanjutnya itu calcaneus, berfungsi menyangga berat badan terutama ketika saat berjalan atau berlari. N. Cervical vertebrae, berfungsi untuk menopang dan memberikan stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak dan melindungi struktur yang melewati spinal. O, P, dan Q. Scapular acromion, scapular corda, caroid process, dan scapula berfungsi untuk menyokong bahu dan membantu menyeimbangkan bahu. Yang selanjutnya itu R. Humerus, yaitu sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. S. Radius, berfungsi sebagai penyusun kerangka lengan atas
sebagai sebagian dari kerangka gerak atas manusia. Selanjutnya yaitu T. ulna, mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu O. metacarpal brownies proximal plaque, berfungsi untuk menghubungkan pergelangan tangan dengan jari. V. Planges frex, berfungsi sebagai penghubungkan tulang jari dengan tulang pergelangan. Ya, yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu Spelinius, berfungsi memanjangkan leher dan membantu untuk mempertahankan postur tegak. Yang kedua Ceripris, berfungsi untuk meluruskan atau menggerakkan tangan. Yang ketiga Gluteus maximum, berfungsi untuk meluruskan panggal dengan menarik paha ke belakang saat berjalan, berlari, dan melompat. Yang keempat yaitu Semidinosus, berfungsi untuk meluruskan paha di pinggul, menekuk lutut, dan memutar tungkai kaki. Yang keenam yaitu Biceps femoris, berfungsi untuk meluruskan paha di pinggul, menekuk, dan memutar tungkai kaki. Gastrocnemius, berfungsi untuk menekuk pergelangan kaki dan menarik tumit ke atas saat berjinjit dan juga saat menekuk lutut. Yang ke-8 yaitu Soleus, berfungsi untuk memutar, mengangkat, dan menarik tulang belikat. Yang ke-10 yaitu Deltoid, berfungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan, samping, dan belakang. Yang ke-11 yaitu Teres major, berfungsi untuk mengangkat lengan dan menjaga kestabilan bahu. Yang ke-12 Latissimus dan Dorsis, berfungsi untuk meluruskan, memutar, dan menurunkan lengan, menarik bahu ke belakang. 13 Palmaris longus, berfungsi untuk pronalis dan fleksi pada tangan. Yang keempat yaitu Gluteus maximus, berfungsi untuk meluruskan panggal dengan menarik paha ke belakang saat berjalan, berlari, dan melompat. Yang ke-15 yaitu Gracilis, berfungsi untuk menggerakkan paha, menjauhi tubuh, menekuk, dan memutar paha. Baiklah, yang selanjutnya yaitu lobus frontal atau bagian otak besar yang terbesar dan melekat di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu orbicularis oculi, adalah otot di wajah yang menutup kelopak mata. Yang ketiga yaitu otot orbicularis oris, adalah otot kompleks pada bibir yang mengelilingi mulut. Yang keempat yaitu sternocleidomastoid, yang berfungsi untuk mengangkat dan memutar leher. Yang kelima yaitu trapezius, berfungsi untuk memutar dan menarik tulang belikat. Yang keenam yaitu deltoid, berfungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan, samping, dan belakang. Yang ketujuh yaitu partoralis major, berfungsi untuk menarik lengan menuju tubuh dan memutar lengan ke dalam. Yang kedelapan yaitu biceps brachial, berfungsi untuk menekuk lengan atas di siku dan memutar telapak tangan ke atas. Yang kesembilan yaitu external oblique, berfungsi untuk menekuk dan memutar tubuh. Yang kesepuluh yaitu Broxius radialis, berfungsi untuk membengkokkan lengan bawah sikut. Terus yang ke-11 yaitu rectus abdominis, berfungsi untuk menekuk tulang belakang dan menarik pelvis ke depan. Yang ke-12 pecenius, berfungsi untuk membelokkan dan menarik paha ke dalam menuju tubuh. Yang ke-13 vastus lateralis, berfungsi untuk meluruskan lutut. Yang ke-14 yaitu vastus medialis, berfungsi untuk meluruskan lutut.
yang terakhir yaitu yang ke-15, tibialis anterior berfungsi untuk menekuk telapak kaki ke atas dan ke dalam dan menyangga lekukan telapak kaki saat berjalan dan berlari. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.